Ya, lalu untuk memantau bagaimana persiapan dari pelaksanaan Mandalika MotoGP, sudah ada rekan kami Herman Zuhdi yang langsung dari Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk melaporkannya. Silakan Herman Zuhdi. Baik Sofian dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan bahwa pelaksanaan event gelaran MotoGP seri Indonesia pada 18 hingga 20 Maret ini persiapannya sudah masih terbuka. Kami pantau di area dalam sirkuit Mandalika, terlihat keramaian kendaraan-kendaraan lalu lalang yang mengangkut material, kemudian kendaraan-kendaraan para pekerja yang terus berusaha menyempurnakan kekurangan-kekurangan sebelum gelaran event balap dunia ini berlangsung pada hari Jumat hingga hari Minggu mendatang. Ya, selain itu ada sejumlah shuttle bus yang nantinya akan digunakan atau dapat diakses oleh penonton dari sejumlah titik termasuk diantaranya di bandara, kemudian pelabuhan dan Kota Mataram. Dari jalur Kota Mataram juga bisa digunakan. Sudah banyak yang lalu lalang masuk melakukan latihan atau simulasi untuk mengangkut penumpang nantinya yang akan tumpah ruah di hari Jumat hingga hari Minggu mendatang. Selain itu, sejumlah pembalap yang sebagian pembalap sudah tiba sejak hari Senin lalu melakukan aktivitas sehari-hari di area sekitar tempat mereka menginap tidak jauh dari areal sirkuit Mandalika ini. Mereka diantaranya adalah pembalap dari Yamaha, yaitu Fabio Quartararo, kemudian ada sejumlah pembalap dari pembalap Moto2 dan Moto3 yang sehari-hari bercengkrama. Setiap pagi berlari, kemudian jogging, bercengkrama dengan warga sekitar. Selain itu, dapat kami kabarkan juga penonton bisa mulai hari ini sudah bisa menukarkan tiket mereka di loket penukaran tiket, di dua loket penukaran tiket yang berada di bekas bandara Salaparang di Mataram dengan di asrama haji transit tidak jauh dari Bandara Internasional Lombok. Namun pada hari pertama ini loket penukaran tiket hanya satu berfungsi, yaitu di bandara Salaparang di Mataram. Para penumpang sejak pagi tadi sudah banyak mengantri untuk menukarkan tiket mereka yang dibeli secara online, kemudian ditukar dengan tiket berbentuk gelang yang nanti akan ditunjukkan ketika masuk ke dalam area sirkuit. Sofian. Ya, Herman Zuhdi, kalau menurut perhitungan panitia, kira-kira sudah berapa persen penjualan tiket dari penonton ini? Sejauh ini penjualan tiket untuk hari ketiga itu sebanyak 62 sampai 63 ribu sudah habis terjual seluruhnya di hari ketiga, yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret. Sementara hari pertama dan hari kedua saat ini masih bisa dapat diakses atau dapat dibeli oleh para penonton yang berniat untuk menonton melalui vendor-vendor penjualan tiket online yang sudah ditunjuk oleh penyelenggara. Demikian, Sofian. Iya, Herman Zuhdi tadi mengabarkan masih ada pekerja yang melakukan persiapan-persiapan. Ini persiapan apa saja dan tinggal berapa persen untuk persiapannya, Herman? Sejauh ini hampir lebih dari 90% persiapan sudah dilakukan terbagi dalam dua area, yaitu di dalam lintasan. Misalnya pembersihan lintasan terus dilakukan dengan secara rutin dilakukan, kemudian di area yang nanti di dalam lintasan juga di area yang nantinya tempat posisi marshal juga sudah di setting sedemikian rupa. Kemudian di luar sirkuit, di luar lintasan, sejumlah tenda-tenda dan bangunan-bangunan semi permanen yang nantinya akan digunakan sebagai tempat transit para kru dan official sebelum menjalani balapan. Selain itu ada juga tenda-tenda pendukung seperti tenda pemadam kebakaran, kemudian tenda pertolongan pertama pada kecelakaan, atau tenda yang digunakan untuk nantinya sebagai
tenda yang digunakan oleh para penolong, yaitu dari kantor SAR. Baik. Selain itu, di luar area sirkuit juga penjemputan Baik, Herman Zuhdi. dilakukan di area taman, kemudian Ya. di plang-plang, di papan nama sirkuit saat ini terus dilakukan oleh Baik. pekerja. Masuk di depan saya ini adalah area penerangan jalan yang berada di jalur utama sirkuit. Sofian. Baik, Herman Zuhdi, terima kasih. Anda sudah melaporkan dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.